Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fitria dari Prodi Kewirausahaan. Di sini saya dan tim saya kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil produk market fit program pada produk camilan Inkara kami, di mana program ini berisikan cara untuk mengembangkan sebuah produk yang akan diterima oleh pasar. Nah, sebelum menjelaskan mengenai program ini, kami akan menjelaskan mengenai Marshmallow Challenge dulu. Apa sih Marshmallow Challenge itu? Nah, jadi Marshmallow Challenge itu merupakan sebuah tantangan untuk membuat menara marshmallow tertinggi. Dari bahan-bahannya itu terdiri dari stik spaghetti, selotip, benang, dan satu buah marshmallow. Dari tantangan marshmallow ini kita dapat mempelajari atau mendapatkan satu pembelajaran yang penting sekali, di mana kita dapat mengenal cara membuat sesuatu atau membuat bisnis yang kita harus lebih banyak eksekusi atau beraksi untuk sebuah rencana hingga bagus, sehingga kita segera untuk action. Produk market fit adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pelanggan di pasar sasaran kita yang mau membeli atau menggunakan produk yang kita jual secara berulang. Tahap pertama yang dilakukan pada program ini adalah melaksanakan langkah kelima dari program design thinking, yakni tes. Tahap ini kita menguji cobakan prototipe dengan customer untuk mendapatkan umpan balik terkait solusi yang dibuat. Dalam penjelasan lain, tahap ini juga disebut sebagai user testing. Tujuan dari user testing ini adalah untuk menguji sejauh mana solusi yang kita ciptakan telah benar-benar mampu menyelesaikan masalah pengguna. Pada tahap ini kita harus mendapatkan umpan balik sebanyak-banyaknya dari pelanggan. Dari umpan balik tersebut kita akan gunakan untuk menyempurnakan prototipe kita. Kemudian, kita tes lagi hingga benar-benar terbukti dapat menyelesaikan masalah pengguna. Nah, sebelum kita melakukan user testing, kita perlu menetapkan risky assumption terlebih dahulu pada tabel tes risky assumption. Jadi, risky assumption ini adalah sebuah asumsi-asumsi apa saja yang beresiko yang jika terbukti salah, maka solusi kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah pada pelanggan kita. Dalam risky assumption ini terdapat 4 bab yang diukur, yaitu yang pertama ada usability atau kemudahan penggunaan, di mana kita dapat mengukur seberapa mudah atau seberapa mungkin solusi digunakan oleh user. Dan kemudian yang kedua ada functionality atau kegunaan fitur, di mana kita mengukur seberapa fungsi atau fitur di dalam solusi ini dibutuhkan oleh user. Untuk yang ketiga yaitu ada solvability atau ketepatan solusi, di mana kita dapat mengukur seberapa solusi mampu menjawab atau mewujudkan how might we hingga in order to dengan penggunaan scoring skala 1 sampai 10. Dan yang keempat ada payability atau kesediaan membayar, di mana kita mengukur seberapa user bersedia untuk membayar atau mengeluarkan upaya untuk mendapatkan solusi. Nah, setelah menentukan risky assumption ini, kita dapat menerima kritik dan saran dari calon pelanggan kita sebagai bahan untuk melakukan perbaikan untuk solusi kita. Nah, yang selanjutnya ini ada asumsi-asumsi yang dapat kita ambil, diantaranya yaitu pada poin usability. Kami menentukan bahwa solusi ini mudah digunakan customer jika memiliki smartphone dan customer paham prosedur pemesanan produk. Pada poin functionality-nya, kami menentukan bahwa fungsi solusi yang utama yaitu pada fitur pembayaran.
hanya melalui transfer dan fitur pengiriman secara manual tanpa Gojek. Pada poin solvability-nya, kami menentukan bahwa solusi kami dapat membantu customer agar dapat menikmati camilan kekinian Indonesia cepat dan berkualitas. Pada poin payability-nya, kami menentukan bahwa seberapa user mau membayar adalah ketika mereka mau mengikuti Instagram Camilan Inkara dan bersedia mengisi identitas yang dibutuhkan. Setelah menentukan risk assumption yang telah disampaikan, kita baru melakukan pemvalidasian kepada 5 orang calon pelanggan pertama kita dan mengumpulkan masukan-masukan yang diberikan. Dalam validasian kami mengetesnya sebanyak 2 kali. Dari beberapa saran calon pelanggan pertama kita, kegiatan selanjutnya adalah melakukan pengelompokan di tabel mapping customer feedback dan menyeleksi saran apa yang akan kita pertimbangkan untuk diganti pada prototipe usaha kita. Dari hasil validasi kami menemukan bahwa poin usability bahwa asumsi customer harus paham agar bisa menggunakan solusi, banyak yang menyetujuinya. Sedangkan asumsi yang harus diperbaiki adalah agar solusi yang kita tawarkan mudah digunakan customer, maka mereka harus memiliki akun Instagram agar bisa menggunakan solusi. Pada poin functionality, kami mendapatkan hasil bahwa customer menginginkan 3 perbaikan, yaitu butuh fitur poin untuk mendapatkan diskon, fitur pembayaran via COD, dan fitur pengiriman via ojek online. Pada poin solvability, banyak customer yang mengatakan bahwa prototipe yang kita lakukan sudah baik, di mana kita memperoleh poin rata-rata sebanyak 9. Pada poin payability, customer mengatakan bahwa mereka sudah sesuai dengan asumsi kita, yakni mereka bersedia untuk mengikuti Instagram Camilan Inkara dan bersedia mengisi identitas yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya adalah mengisikan Canvas Project Charter. Canvas Project Charter adalah kanvas yang mengarahkan pada penentuan apa saja yang dibutuhkan. Penentuan masalah, solusi yang akan diberikan, mengukur nilai bisnis, dan membantu dalam mengukur langkah-langkah yang akan kita lakukan. Poin-poin tersebut dijelaskan pada poin-poin yang ada di Project Charter. Poin pertama Project Charter adalah tim. Tim merupakan siapa saja yang berkontribusi pada bisnis ini. Dalam bisnis Camilan Inkara ini yang berkontribusi yaitu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan meliputi Abdul Wajaya Saputra, Muhammad Razak Yogi Setiawan, Safira Fitria, Indra Safitri, Anisha Nishan Nurhidayah, dan Muhammad Faikul Umam. Poin selanjutnya adalah How Might We. How Might We adalah penentuan masalah yang ingin diselesaikan. Dalam bisnis ini, masalah yang ingin kita selesaikan adalah bagaimana kita bisa menjamin produk cemilan yang dibeli secara online berkualitas dan tepat waktu. Poin selanjutnya adalah solusi. Poin ini adalah penentuan solusi apa yang ingin kita berikan untuk dapat menyelesaikan pada poin How Might We. Pada poin ini kami memberikan solusi berupa toko online di Instagram Cemilan Inkara. Selanjutnya adalah poin produk minimal. Produk minimal adalah gambaran produk yang ingin dijual namun dibuat dengan bahan yang seminimal mungkin. Dalam produk minimal juga terdapat penjelasan siapa pelanggan pertama pada produk minimal yang kita sasar. Di sini produk minimal yang kami buat adalah katalog produk, cara pemesanan, cara pembayaran, dan cara pengiriman. Sedangkan pelanggan pertama yang kita sasar adalah mahasiswa Gresik sejumlah 487 orang yang merupakan penikmat kuliner. 3 poin selanjutnya adalah tentang bab nilai bisnis. Nilai bisnis pertama adalah opportunities. Opportunity sendiri adalah seberapa peluang pasar yang ingin kita sasar dengan menentukan siapa dan berapa target pasar yang kita sasar. Di sini, kami memutuskan untuk menyasar sebanyak 50% dari 7.504 mahasiswa di kota Gresik yang merupakan penikmat cemilan kekinian. Jumlah 7.504 dari mahasiswa Gresik yang kita sasar merupakan mahasiswa dari UMG dan UISI.
Nilai prospek dari usaha ini adalah jumlah target pasar sebanyak 352 mahasiswa dikali dengan harga jual produk senilai 30.000. Hasilnya yang diperoleh yaitu sebanyak 112.560.000 per bulan dan akumulasi dalam 1 tahun sebesar 1.350.720.000. Profit yang diperoleh dalam 1 bulan yaitu 22.512.000 yang merupakan 20% dari pendapatan 1 bulan. Nilai bisnis selanjutnya adalah goals. Goals merupakan target yang ingin dicapai meliputi desirability yaitu diinginkan customer, visibility yaitu bisa diwujudkan, dan viability yaitu menguntungkan. Goals dari bisnis kami dari sisi desirability yaitu pelanggan pertama mahasiswa Gresik sejumlah 487 orang, sebanyak 75%-nya memfollow Instagram kita dan 50% melakukan transaksi. Dari sisi visibility, toko online kami didukung mahasiswa kelompok 2, memperoleh 8 influencer, 4 produsen yang menjamin ketersediaan barang dan SOP perusahaan terbentuk. Dari sisi viability, keuntungan sebesar 20% dari setiap transaksi di toko online sebanyak 487 transaksi. Nilai bisnis terakhir adalah resource. Resource merupakan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia dalam bisnis kita memiliki 4 sumber. Yang pertama ada tim kita, yakni tim 2, yang kedua ada 8 influencer, yang ketiga ada 4 produsen, dan yang terakhir ada mitra ojek online. Mitra ojek online ini untuk mempermudahkan kita mengirimkan produk yang kita miliki kepada para konsumen. Poin yang terakhir merupakan capaian dan durasi. Kedua poin ini saling berkaitan. Capaian merupakan hal yang harus terwujudnya atau tercapainya yang merajuk kepada produk minimal, sedangkan durasi adalah waktu yang ditempuh untuk mencapai capaian tersebut. Setiap capaian memiliki 3 sprint dan setiap sprintnya memiliki waktu 2 minggu untuk setiap pelaksanaannya. Di sini, sprint 1 kami terdiri dari 6 capaian, yaitu terselesaikannya project charter, terselesaikannya akun Instagram Cemilan Inkara, membuat SOP pada kelompok 2, memiliki target kerjasama dengan 8 endorse, memiliki kerjasama dengan 4 produsen, memiliki sistem pengiriman mandiri dan ojol terbentuk. Dalam sprint 2, kita memiliki 2 capaian, yaitu produk minimal versi 0 yang diluncurkan dengan DRV yang terukur, mempunyai desirability 200 target pelanggan pertama, yaitu dengan hasil 160 orang memfollow Instagram Cemilan Inkara dan terjadinya 100 kali transaksi. Nah, visibility tercapainya 100%, viability memperoleh 20% keuntungan dari terjadinya 100 transaksi. Capaian selanjutnya yaitu melakukan perbaikan produk minimal versi 0 menjadi produk minimal versi 1 dengan hasil review dari pelanggan. Dalam sprint 3, kami terdiri dari 2 capaian, yaitu produk minimal versi 1.0 yang diluncurkan dengan DRV yang terukur, mempunyai desirability 287 target pelanggan pertama dengan hasil 200 orang memfollow Instagram Cemilan Inkara dan terjadinya 180 kali transaksi. Nah, visibility-nya mencapai 100%, viability memperoleh 20% keuntungan dari terjadinya 180 kali transaksi. Capaian selanjutnya yaitu melakukan perbaikan produk minimal versi 1.0 menjadi versi 1.1 sesuai hasil review dari pelanggan. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu perbedaan dari prototype dan juga produk minimal. Prototype bertujuan untuk mendapatkan umpan balik terhadap ide solusi untuk mendapatkan solusi yang tervalidasi. Sedangkan produk minimal bertujuan untuk mengumpulkan pembelajaran tervalidasi semaksimal mungkin. Prototype merupakan hasil ideasi
yang akan divalidasi saat testing. Sedangkan produk minimal adalah fitur yang sudah divalidasi dan siap untuk dijadikan produk. Tes prototype ditujukan kepada responden yang dengan jumlah terbatas, sedangkan produk minimal ditujukan kepada early adopter yang jumlahnya lebih banyak dari responden testing. Sumber daya yang dibutuhkan saat membuat prototype lebih sedikit daripada membuat produk minimal. Proses testing prototype tidak akan menghasilkan transaksi, sedangkan pada produk minimal sudah sampai terjadinya transaksi. Tahap selanjutnya adalah mengisi kanvas produk minimal. Pada poin pertama, kita diminta untuk menentukan pelanggan pertama yang akan kita pilih. Di sini sesuai dengan project charter, pelanggan pertama yang kami pilih adalah mahasiswa Gersik sejumlah 487 orang penikmat kuliner. Poin selanjutnya adalah menulis fitur-fitur yang ingin ada di produk kita. Fitur tersebut antara lain katalog produk, cara pemesanan, cara pembayaran, cara pengiriman, dan poin untuk pengurangan harga. Poin selanjutnya adalah memilih 3 fitur paling perlu ada di produk minimal. Fitur yang kita pilih yaitu katalog produk, cara pemesanan, dan cara pembayaran. Poin selanjutnya yaitu memilih 1 fitur prioritas di produk minimal. Fitur yang kita pilih adalah katalog produk. Poin selanjutnya yaitu penjelasan mengenai produk minimal yang bisa dibangun dalam 1 sprint. Di sini jangka waktu 1 sprint kita bisa membangun toko online cemilan Inkara di Instagram dengan menambahkan katalog produk dan promosi menggugah selera untuk menarik pelanggan. Selanjutnya adalah poin tentang sumber daya yang dibutuhkan agar pelanggan pertama bisa dibangun dalam 1 sprint. Di sini kami cukup membutuhkan admin Instagram, admin WhatsApp, karyawan pengurus order dan pengiriman, serta SDM pembuat kerjasama. Poin selanjutnya adalah hal sulit apa yang paling beresiko menghambat terbangunnya produk minimal. Di sini hal yang paling sulit bagi kami adalah karyawan operasional yang kekurangan waktu karena dalam menjalankan bisnis kami juga sambil kuliah. Poin terakhir adalah penyederhanaan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekurangan sebelumnya. Di sini kami sudah merencanakan 2 hal, yaitu tidak melayani pemesanan via DM Instagram, melainkan langsung ke WhatsApp agar lebih fast respon, serta membagi jadwal kerja karyawan agar lebih optimal. Materi selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah tentang early adopter. Early adopter atau yang bisa kita sebut pelanggan pertama merupakan orang-orang yang sangat membutuhkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dari gambar di samping dapat kita ketahui bahwa early adopter merupakan salah satu jenis pelanggan yang presentasinya sedikit, yaitu sebesar 13,5% saja. Berbeda dengan market early majority dan late majority yang mempunyai presentasi yang lebih besar, yaitu 34%. Namun meskipun hanya sedikit, pasar early adopter merupakan jenis pasar yang sangat menguntungkan bagi pembisnis awal. Hal ini karena pasar ini cenderung pasti akan melakukan pembelian untuk menyelesaikan masalah daripada jenis pasar lain yang cenderung menunda melakukan pembelian. Hal tersebut karena pasar early adopter senang dan mau untuk membeli solusi yang masih dalam bentuk sederhana dan masih memiliki banyak kekurangan. Selanjutnya adalah mulai melaksanakan sprint 1. Dalam melakukan sprint, kita akan menggunakan kanvas aktivitas sprint untuk menunjang pembagian aktivitas jauh lebih mudah dan efektif. Kanvas aktivitas sprint terdiri dari 5 bagian, yakni capaian, aktivitas, dalam proses, dan selesai. Bagian capaian berisikan capaian-capaian yang ingin diwujudkan. Bagian aktivitas adalah tempat menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan supaya capaian dapat terwujud. Bagian dalam proses, terkendala, dan selesai adalah tempat untuk menempatkan progres dari aktivitas yang akan dilakukan, apakah itu sedang dalam proses, terkendala, ataupun sudah selesai. Dapat dilihat pada kanvas aktivitas sprint 1 kami, semua aktivitas sudah terlaksana, sehingga semua berada di bagian selesai. Setiap aktivitas yang mempunyai tujuan pada satu capaian, kami mengklasifikasikannya dengan warna.
dan setiap aktivitas akan dijalankan oleh masing-masing anggota dengan ciri ada inisial nama di atas tulisan aktivitas. Capaian pertama yakni terselesaikannya Project Charter. Aktivitas yang kami lakukan adalah mengisi tiap tabel dan mencari sumber data mahasiswa Gersik. Capaian kedua yaitu terselesaikannya akun Instagram Cemilan Inkara. Aktivitas yang kami lakukan adalah membuat akun Instagram, membuat katalog produk, dan membuat cara pemesanan. Capaian ketiga adalah kerjasama dalam tim kelompok 2, didetailkan dengan SOP. Aktivitas yang kami lakukan adalah membuat SOP kerjasama dengan produsen, serta membuat SOP pembagian kerja tiap anggota. Capaian keempat adalah kerjasama dengan produsen makanan dan packaging. Aktivitas yang dilakukan adalah mencari produsen makanan di wilayah pasar dan packaging di wilayah Gersik Kota. Capaian kelima adalah kerjasama dengan produsen makanan dan stiker. Aktivitas yang dilakukan adalah mencari produsen makanan di wilayah Manyar dan stiker di wilayah Gersik Kota. Capaian keenam adalah menemukan target 8 endorse. Aktivitas yang kami lakukan adalah menemukan 8 endorse di Instagram yang berada di Gersik. Capaian 7 adalah terselesaikannya membuat prosedur pengiriman mandiri dan ojol. Aktivitas yang kami lakukan adalah membuat SOP pengiriman mandiri dan ojol. Setelah menjalankan sprint 1 selama 2 minggu, kami melakukan evaluasi dari kinerja kami dengan menggunakan kanvas evaluasi. Kanvas evaluasi adalah kanvas yang berfungsi untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dari kelompok, apakah sudah baik atau belum. Pada kanvas evaluasi terdiri dari 5 poin. Poin pertama adalah stop. Poin ini meminta kita untuk mengisikan hal buruk apa saja yang kira-kira harus di stop. Di sini hal buruk yang kami lakukan adalah setiap aktivitas harus diingatkan oleh ketua, dan saat meeting rutin sering cepat keluar. Poin kedua adalah continue. Poin ini meminta kita untuk mengisikan hal baik apa saja yang harus tetap dipertahankan. Di sini hal yang harus dipertahankan adalah aktif dalam menjalankan tugas, tidak mudah tersinggung saat diberi masukan, dan saat teman satu tim kesulitan, kita akan saling membantu. Poin ketiga adalah start. Start adalah hal apa saja yang harus kita mulai. Di sini kami menentukan hal yang harus dimulai, yaitu saat meeting harus lebih fokus. Kemudian mulai membuat jadwal pengerjaan. Lalu harus hafal apa yang harus dilakukan. Dan terakhir melakukan meeting rutin 2 hari sekali dengan standar format MR. Poin keempat adalah pembelajaran. Poin ini meminta kita untuk memetik pembelajaran dari permasalahan yang kita hadapi. Di sini kami belajar beberapa hal, yaitu kita harus bisa mengatur waktu. Kemudian kita harus senang menerima kritikan, terus kita harus mandiri, dan kita harus saling membantu tim. Poin terakhir adalah 3 komitmen perbaikan kelompok. Pada poin ini kita diminta untuk menulis 3 hal yang kita berkomitmen untuk melaksanakannya. Di sini kami memutuskan untuk berkomitmen 1. Lebih kompak, 2. Lebih senang berkomunikasi dengan melaksanakan meeting rutin 2 hari sekali, dan 3. Lebih meningkatkan tanggung jawab pada tugas masing-masing anggota. Selanjutnya kita kembali melanjutkan sprint 2 dengan menggunakan kanvas aktivitas sprint. Pada sprint 2, capaian yang diinginkan ada 2, yaitu 1. Meluncurkan produk minimal versi 0 dengan mengukur DFV, yaitu desirability dengan memperoleh 200 pelanggan pertama, 160 pp memfollow Instagram, dan 100 pp melakukan transaksi. Visibility tercapai 100%, dan viability memperoleh keuntungan 20% dari 100 transaksi. Capaian kedua yaitu melakukan perbaikan produk minimal versi 0. Dapat dilihat bahwa terdapat 4 aktivitas dalam mewujudkan capaian satu ini, yakni menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan di Instagram, membuat konten menggugah selera di Instagram, mengelola operasional di wilayah Manyar, dan mengelola operasional di wilayah pasar. Selain itu, terdapat 1 aktivitas dalam mewujudkan capaian 2 yang dijalankan oleh 2 orang, yaitu mengumpulkan saran dan mengidentifikasinya pada kanvas evaluasi rilis produk minimal. Setelah menjalankan sprint 2, kegiatan yang kami lakukan adalah mengisi kanvas validasi produk minimal untuk produk minimal versi 0. Kanvas ini bertujuan untuk membantu kita dalam menentukan bagaimana kriteria produk minimal kita telah berjalan sukses dan tervalidasi. Pada kanvas validasi produk minimal, terdapat 8 poin yang mengarahkan untuk kriteria produk minimal berhasil. Poin 1 yaitu tentang bagaimana profil pelanggan pertama.
Di sini profil yang kami pilih adalah mahasiswa di Kota Gresik. Poin kedua yaitu berapa jumlah pelanggan pertama. Di sini kami mengambil jumlah sesuai capaian pada sprint 2, yakni sebanyak 200 orang. Poin ketiga adalah mengenai bagaimana cara mengakuisisinya. Di sini kami melakukan menghubungi secara langsung dan promosi di Instagram untuk mengakuisisinya. Poin selanjutnya adalah matriks, yaitu variabel yang akan diukur. Poin selanjutnya adalah sukses kriteria, yang merupakan indikator keberhasilan dari PM. Poin selanjutnya yaitu how to measure, yakni tools atau metode untuk mengukur. Kemudian ada poin who, yaitu siapa yang mengukur. Dan terakhir adalah when, atau kapan dilakukan pengukuran. 5 poin mulai dari matriks hingga poin when akan menyebarkan jawaban dari 3 kriteria bisnis, yaitu desirability, yakni seberapa customer menginginkannya, visibility, yakni bisakah kita mewujudkannya, dan viability, yaitu seberapa dampak bisnisnya. Metrik pada desirability yaitu customer menggunakan PM dan jumlah follower. Sukses kriterianya yaitu 160 follow Instagram dan 100 pembeli produk cemilan Inkara. Cara mengukurnya yaitu mengecek jumlah follower Instagram dan mengecek catatan penjualan. Who atau pelaku pengukuran adalah Vira. Dan when atau pelaksanaan dilakukan pada akhir periode rilis MVP yaitu tanggal 1 Juni tahun 2022. Metrik pada visibility yaitu durasi pengiriman. Sukses kriterianya yaitu pengiriman kurang dari 10 menit setelah konfirmasi pembayaran. Cara mengukurnya yaitu dibandingkan waktu konfirmasi pembayaran dan waktu pengiriman barang. Who atau pelaku pengukuran adalah Vicky. Dan when atau pelaksanaan dilakukan pada akhir periode yaitu setiap ada pesanan. Metrik pada viability yaitu keuntungan dari tiap transaksi. Sukses kriterianya yaitu terjadi 100 transaksi dalam 1 minggu setara 3 juta rupiah dengan keuntungan 20%, yaitu 600.000 sehingga per bulan mendapat 2.400.000. Cara mengukurnya yaitu harga pokok produksi dibandingkan dengan penjualan. Who atau pelaku pengukuran adalah Putra. Dan when atau pelaksanaan dilakukan pada akhir periode rilis MVP yaitu 1 Juni tahun 2022. Selanjutnya mengisi kanvas evaluasi rilis produk minimal untuk versi 0. Kanvas ini berfungsi untuk membantu mengevaluasi apakah kegiatan merilis produk minimal sudah sesuai dengan kriteria sukses pada kanvas validasi produk minimal. Pada kanvas ini terdapat 5 poin pengukuran yang semua poin terhubung dengan 3 kriteria bisnis yaitu DFV. Poin pertama adalah sukses kriteria yang sama dengan sukses kriteria pada kanvas validasi produk minimal. Poin selanjutnya adalah hasil, yakni tentang hasil yang kita peroleh dari pelaksanaan rilis. Poin selanjutnya adalah pembelajaran, di mana poin ini kita diminta mengambil pembelajaran dari hasil perilisan produk minimal kita. Poin selanjutnya adalah dugaan, yakni kita diminta menganalisis kira-kira hal apa yang dapat membuat pelajaran yang kita peroleh menghasilkan solusinya. Dan poin terakhir yaitu redesign PM, adalah aktivitas apa saja yang akan kita lakukan sebagai penerapan solusi pada pelajaran yang kita dapat agar kita bisa mencapai target dari sukses kriteria. Pada poin redesign merupakan poin terakhir yang berasal dari semua gabungan 3 kriteria bisnis DFV, sehingga poin ini akan terbentuk setelah semua dugaan telah tercipta. Sukses kriteria dari desirability yaitu 160 follower Instagram dan 100 pembeli produk cemilan Inkara. Hasil yang kami peroleh yaitu sebanyak 112 orang memfollow Instagram dan 40 orang membeli produk cemilan kita. Pembelajaran yang kita peroleh yaitu pembeli Inkara rendah karena kurang promosi dan banyak PP yang kurang tahu keberadaan produk Instagram Inkara. Dugaan yang kami peroleh yaitu meningkatkan promosi dan membuat Instagram lebih menarik akan meningkatkan penjualan. Sukses kriteria dari visibility yaitu pengiriman kurang dari 10 menit setelah konfirmasi pembayaran. Hasil yang kami peroleh yaitu sebanyak 50% ternyata masih dikirim selama 20 menit. Pembelajaran yang kami peroleh yaitu alamat pembeli sulit ditemukan. Dugaan yang kami peroleh yaitu dengan mengetahui alamat pembeli secara detail, kita akan meningkatkan waktu pengiriman lebih cepat. Sukses kriteria dari viability yaitu memperoleh keuntungan sebesar 20% dari tiap transaksi. Hasil yang kami peroleh yaitu terjadi 40 transaksi dalam 1 minggu atau setara Rp1.200.000 dengan keuntungan 20% yaitu Rp240.000. Pembelajaran yang kami peroleh yaitu kurangnya promosi di Instagram berpengaruh pada penjualan.
Dugaan yang kami peroleh yaitu dengan meningkatkan promosi dapat berpengaruh pada transaksi dan dari kegiatan penjualan. Dari hasil ketiga dugaan, kami memperoleh keputusan redesign 4 aktivitas, yaitu menambah promosi baru melalui endorse, menambah konten yang menarik seperti kuis, menambah konten testimoni, dan membuat kebijakan setiap pengiriman pembeli harus memberikan share location. Selanjutnya kita kembali ke aktivitas sprint 3 dengan menggunakan kanvas aktivitas sprint. Pada sprint 3, capaian yang diinginkan ada 2, yaitu 1. Meluncurkan produk minimal versi 1 dengan mengukur DFV, yaitu desirability dengan memperoleh 287 pelanggan pertama dengan 200 pp memfollow Instagram dan 180 pp melakukan transaksi. Visibility tercapai 100% dan viability memperoleh keuntungan 20% dari 180 transaksi. Capaian 2 yaitu melakukan perbaikan produk minimal versi 1. Dapat dilihat bahwa terdapat 4 aktivitas dalam mewujudkan capaian 1, yakni menambah konten testimoni, menambah konten kuis, menambah promosi melalui endorse, dan mengarahkan kepada pembeli untuk memberikan share location setiap melakukan pembelian. Selain itu, terdapat 1 aktivitas dalam mewujudkan capaian 2 yang dijalankan oleh 2 orang, yaitu mengumpulkan saran dan mengidentifikasinya pada kanvas evaluasi rilis produk minimal. Setelah menjalankan sprint 3, kegiatan yang kami lakukan adalah mengisi kanvas validasi produk minimal untuk produk minimal versi 1. Pada poin 1, profil pelanggan pertama, di sini profil yang kami pilih adalah mahasiswa di Kota Gresik. Kemudian poin kedua yaitu berapa jumlah pelanggan pertama. Di sini kami mengambil jumlah sesuai dengan capaian pada sprint 3 yakni sebanyak 287 orang. Poin ketiga adalah mengenai bagaimana cara mengakuisisinya. Di sini kami melakukan menghubunginya secara langsung dan promosi di Instagram untuk mengakuisisinya. Poin selanjutnya adalah matrix. Pada desirability yaitu customer menggunakan PM dan jumlah follower. Sukses kriterianya yaitu 200 orang follow Instagram dan 190 orang membeli produk cemilan Inkara. Cara mengukurnya yaitu mengecek jumlah follower Instagram dan mengecek catatan penjualan. Who atau pelaku pengukuran adalah Vira dan when atau pelaksanaan dilakukan pada akhir periode rilis MVP yaitu pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Metrik pada visibility yaitu durasi pengiriman, sukses kriterianya yaitu pengiriman kurang dari 10 menit setelah konfirmasi pembayaran. Cara pengukurannya yaitu dibandingkan dengan waktu konfirmasi pembayaran dan waktu pengiriman barang. Who atau siapa yang mengukur adalah Vicky dan when atau pelaksanaan dilakukan pada akhir periode yaitu setiap ada pesanan. Metrik pada viability yaitu keuntungan dari tiap transaksi. Sukses kriterianya yaitu terjadi 190 transaksi dalam 1 minggu setara Rp5.400.000 dengan keuntungan 240% yaitu Rp1.080.000 sehingga per bulan mendapat keuntungan Rp4.300.000. Cara mengukurnya yaitu harga pokok produksi dibandingkan dengan penjualan. Who atau pelaku pengukuran adalah Putra dan when atau pelaksanaan dilakukan pada akhir rilis MVP yaitu 15 Juni tahun 2022. Selanjutnya mengisi kanvas evaluasi rilis produk minimal untuk versi 1. Sukses kriteria dari desirability yaitu 200 follow Instagram dan 180 orang membeli produk cemilan Inkara. Hasil yang kami peroleh yaitu sebanyak 206 memfollow Instagram dan 178 membeli produk cemilan Inkara. Pembelajaran yang kami peroleh yaitu pembeli Inkara rendah karena pembuatan konten masih kurang optimal dan promosinya masih kurang banyak. Dugaan yang kami peroleh yaitu dengan membuat konten yang lebih optimal dan membanyakkan peningkatan penjualan dengan melalui endorse. Sukses kriteria dari visibility yaitu pengiriman kurang dari 10 menit setelah konfirmasi pembayaran. Hasil yang kami peroleh yaitu 30% ternyata masih dikirim selama 20 menit. Pembelajaran yang kami dapat yaitu menambah produsen dengan sistem dropship dan menambah cabang di daerah bunga. Dugaan kami dengan bekerja sama dengan usaha sistem dropship dan mempunyai produsen di wilayah bunga dapat meningkatkan proses pengiriman lebih cepat. Sukses kriteria dari viability yaitu terjadi 190 transaksi dalam 1 minggu atau setara Rp5.400.000 dengan keuntungan 20% yaitu Rp1.080.000 sehingga per bulan mendapat keuntungan Rp4.300.000.
Hasil yang kami peroleh yaitu terjadi 178 transaksi dalam satu minggu, setara dengan Rp5.340.000 dengan keuntungan 20%, yaitu sebanyak Rp1.068.000. Pembelajaran yang kami peroleh yaitu kurangnya postingan testimoni membuat calon pembeli masih ragu untuk membeli produk. Dugaan yang kami peroleh yaitu dengan menambah konten testimoni dapat meningkatkan persentase pembelian. Dari hasil ketiga dugaan kami memperoleh keputusan redesign PM sebanyak 4 aktivitas, yaitu 1. Membuat konten yang lebih optimal dan lebih banyak. 2. Menemukan produsen yang bisa sistem dropshipper. 3. Segera mencari produsen di wilayah bunga. Dan 4. Membuat konten testimoni lebih banyak. Berikut merupakan beberapa dokumentasi dari kegiatan program ini. Mulai dari gambar produk, kegiatan meeting rutin, pertumbuhan follower, hingga kegiatan endorse pertama kami, yakni pada influencer Yoraisa GS. Dari semua aktivitas produk market fit program pada produk cemilan Inkara kami, di sini kami menyimpulkan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi kami, di mana semua pengisian kanvas dan arahan pelaksanaan mulai dari tes prototipe hingga evaluasi rilis produk minimal versi 1 memberikan banyak pelajaran dan insight baru bagi kami sehingga bisnis ini lebih terarah dan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh target kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.